Mari kita nyanyikan lagu ini, hari ini harinya Tuhan. Ayo semuanya anak-anak bangkit berdiri semuanya. Walaupun kalian di rumah kita tetap memuji Tuhan dengan semangat ya. ya Tante. Oh iya Tante. Apa namanya? Kita menang dari apa ya Tante Yuki?
Tante. Menang dari kemalasan. Oh iya, benar-benar. Anak-anak ini kan sudah mulai sekolah lagi, Tante. Ya. Kita harus mengalahkan kemalasan kita. Kita harus berdiri menjadi pemenang, pahlawan-pahlawan. Pakai gerakan lagi Tante, nyanyi lagu ini. Boleh, boleh. Kita nyanyi pakai gerakan lagi ya. Iya. Hidup kita itu bersama Yesus itu luar biasa, Tante. Betul Tahu enggak, sekali. Tante? Kalau hidup tanpa Yesus itu kosong loh, Tante. Oh iya? Seperti Betul, apa, betul. Tante? Seperti sebenarnya Tante suka sih kue ini. Seperti donat. Iya. Seperti donat ada lubangnya ya. Iya. Seandainya donat itu penuh semua kan kenyang ya Tante ya. Itu namanya bombolini, Tante. Iya, betul ya. Tapi kalau donat yang asli bolong di tengah Iya, ya. iya, benar. Nah, Hidup tanpa Yesus itu seperti donat. Kita nyanyikan lagu ini. Kita pelan-pelan dulu, Tante. Boleh. Nah, anak-anak yang di rumah juga ya, kita mau praktekkan lagu ini, nyanyikan lagu ini. Kita mau anak-anak ikuti Tante Yuke dan Tante Leli ya. Oke semuanya? Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang besar di tengah hatinya. Ada lubang besar di tengah hatinya. Ada lubang besar di tengah hatinya. Yeay. Oh iya Tante, sekarang bukan donat Tante, tapi Wow, boleh Tante juga itu. Iya. Isinya apa Tante? Isinya ayam. Ya. Oh, kalau bersama Yesus ada isi, ada kasih Tante di dalam hati kita. Betul. Ada kasih Yesus di dalam hati kita ya. Jadi nggak kosong lagi. Tidak kosong. Tadi kosong, sekarang ada kasih Yesus. Ada kasih Yesus di dalam hati. Boleh pakai gerakan gini Tante. Seperti Bapak tuh gini. Popo gitu. Oh, boleh. 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 Ayo. Pelan dulu ya, pelan dulu.
mendengarkan firman Tuhan, Tante. Kita mau nyanyikan lagu bahwa kita dekat dengan Allah itu kita merasakan ketenangan, Tante. Betul. Sebab tadi kita menyanyikan bahwa ada kasih Yesus itu benar-benar kita itu tenang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, amin. Ya, kita anak-anak kita mau menyembah Tuhan, menyanyi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau merasakan hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Jika sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, Engkau pimpin kami Tuhan. Engkau pakai om dan tante yang akan melayani hari ini Tuhan. Engkau pakai anak-anak-Mu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin.
Shalom, adik-adik semuanya. Hari ini kita lagi bersama-sama akan belajar firman Tuhan. Sudah siap? Oh, baik ya. Oke, sekarang kita mau belajar ya. Judul firman Tuhan hari ini adalah Jangan Mendukakan Roh Kudus. Kita belajar satu kata lagi, mendukakan. Apa itu ya? Yuk nanti kita lihat sama-sama ya. Ayatnya ada di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-30. Ya, yuk kita lihat sama-sama ya ayatnya dan kita baca ya. Nah, Tante harap adik-adik yang sudah bisa membaca, sama-sama kita mau baca supaya kita bisa lebih mengerti ya. Yuk, 1, 2, 3. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ya, yuk, apa itu mendukakan ya? Kita sama-sama ya. Mendukakan itu menyusahkan hati. Duka itu susah, ya, menyusahkan hati. Membuat kesedihan yang sangat mendalam. Itu artinya mendukakan. Duka itu sedih, ya. Nah, mendukakan lawannya menyenangkan, ya. Yuk kita lihat sama-sama ya. Di dalam Alkitab ada sebuah cerita. Ceritanya ini ada di dalam Hakim-Hakim, anak-anak ya. Nah, di sebuah tempat ya, di Lembah Sorek ya, di sebuah tempat. Nah, sudah ada namanya di sana, Delila dan Simson ya. Adik-adik mungkin sudah pernah dengar. Yuk kita belajar dari firman Tuhan dari cerita ini ya. Nah, Simson ini adalah seorang hakim. Pada zaman Israel dulu, seorang hakim itu punya tugas ya. Nah, dulu kan tidak ada raja ya kan. Nah, lalu dia punya tugas. Tugasnya ketika itu adalah berperang melawan orang-orang musuh dari bangsa Israel. Ya, nah, anak-anak, salah satu hakim itu adalah Simson. Tuhan memberi Simson ini kelebihan. Dia punya badan yang apa yuk? Iya, betul. Badannya itu kuat. Ya, dia sebenarnya dikhususkan oleh Tuhan. Nah, tapi sayang, Simson ini dia sebenarnya tahu tugasnya. Dia harus melawan dan dia seorang yang gagah berani, gagah perkasa. Cuma sayang, dia itu tidak mau taat, anak-anak ya. Terutama di dalam hal kesucian. Ya, dia itu kalau mencari istri, dia itu kalau bergaul dengan perempuan yang tidak baik, ya, itu kelemahannya Simson, ya. Sebenarnya Simson tahu kalau itu tidak baik, tapi dia menuruti hatinya. Nah, ya kan? Nah, sampai satu saat dia ketemu dengan seorang perempuan yang namanya Delila. Kira-kira adik-adik sudah pernah dengar kan ceritanya? Delila ini seorang perempuan yang baik atau yang jahat? Ada yang tahu? Ya, Delila ini perempuan yang tidak baik, ya, perempuan yang jahat, ya. Nah, lalu Delila didatangi oleh raja-raja.
ya kan? Musuh-musuhnya orang Israel ini anak-anak ya. Nah, yang harusnya Tuhan memberi perintah untuk dimusnahkan, ya kan? Nah, raja-raja ini mengajak bekerja sama dengan Delila. Delila, Simpson ada di rumahmu kan? Kita buat kesepakatan. Nah, ya kan, untuk menjebak, ya kan, supaya dengan tujuan untuk mengalahkan Simpson. Mereka pikir kalau mereka bersama-sama, mumpung ini ada di tempatnya Delila ini, ya kan. Nah, kita mau kalahkan sama-sama. Nanti aku beri, ya, nanti aku beri hadiah, katanya raja-rajanya itu. Oke, setuju. Nah, Delilanya setuju. Nah, lalu dia mencari tahu kelemahannya Simpson ini apa, ya. Dia cari, dia tanya-tanya pada Simpson, dia merayu, apa sih kekuranganmu itu? Gimana sih caranya mengalahkan kamu? Loh, ini loh anak-anak. Padahal Delila itu sudah minta dan tanya kepada Simpson ini gimana caranya mengalahkan dia. Tapi Simpson ini loh kok tidak sadar ya, kok tidak tahu gitu. Kok dia terus menuruti, kenapa? Menuruti keinginannya Delila, ya kan? Karena dia pikir, aku punya Delila gitu ya. Dia senang sekali ini. Hatinya Simpson ini tidak menjaga kekudusannya, ya kan? Nah, lalu Simpsonnya bilang, aku bisa kalah ya kalau diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering. Nah, ya, adik-adik gak usah bingung apa itu tali busur ya. Nah, intinya Simpson memberitahu kepada Delila gitu. Nah, lalu Delilanya memberitahu kepada raja-raja itu, ya kan? Yang tadi dia yang sepakat itu. Nah, ternyata ketika Simpson tidur diikat oleh tali busur itu, ya kan, yang masih baru itu, dia bangun, Delilanya bilang, Simpson, itu ada orang-orang Filistin yang akan menangkap kamu. Simpsonnya bangun dengan mudah. Talinya dilepaskan. Nah, tidak ada yang bisa mengalahkan Simpson kan? Nah, Delilanya marah. Kamu bohongi aku ya. Katanya diikat dengan tali busur yang baru, kamu bisa kalah. Simpson, kenapa kamu bohongi aku? Nah, mulai lagi Simpsonnya hatinya itu lebih tertarik kepada Delila daripada dia ingat akan tugasnya sebagai seorang hakim Israel. Ya, dia menyusahkan, pasti dia menyusahkan hatinya Tuhan. Kira-kira kalau melihat Simpson seperti itu, kira-kira hatinya Tuhan gimana, anak-anak? Iya, sedih kan? Ya kan? Nah, hatinya Tuhan sedih, sangat sedih. Ya kan? Simpson mendukakan hatinya Tuhan. Ya. Nah, yang kedua, ayo Simpson, beritahu aku. Nah, Simpsonnya mulai lagi ya. Nah, Simpsonnya mulai terbujuk oleh Delila. Oke, aku bisa dikalahkan kalau aku diikat dengan tali yang baru, yang belum pernah terpakai. Nah, yang kedua kali kan, apa yang terjadi? Masih menang Simpsonnya ya, dengan mudah dia melepaskan diri dari talinya ya. Akhirnya Delilanya ngambek gitu ya, tahu ngambek ya, marah kan ya pada Simpson. Dirayu-rayu akhirnya, anak-anak, Simpson sekali lagi lebih menuruti keinginannya, lebih menuruti hatinya, ya, nafsunya, keinginan hatinya untuk lebih menyenangkan Delila. Akhirnya dia bilang, kalau aku bisa dikalahkan, kalau 7 rambutku ini ditenun, ya toh, dijalin dengan lungsin. Nah, ini Tante bacakan seperti yang tertulis di Alkitab, anak-anak ya. Lalu mengokohkan dengan patok, jadi dipatok gitu ya. Nah, dilakukan oleh Delila.
Kira-kira menang apa enggak? Iya, Simpsonnya masih bisa menang anak-anak. Ya kan? Wah, Delilanya jadi tambah lebih marah sama Simpson. Akhirnya Simpsonnya, Simpson begitu jauh, semakin jauh dari Tuhan. Semakin mendukakan hatinya Tuhan. Akhirnya dia menyerah, dia bilang, aku ini seorang hakim, seorang nasirnya Allah. Aku tidak pernah dicukur rambutku. Nah, itu kelemahanku. Akhirnya dia sampaikan kelemahannya yang sesungguhnya. Nah, akhirnya rambutnya Simpson itu, kepalanya ya dicukur anak-anak. Ya, nah benar. Ketika orang Filistin itu datang, Simpson tidak berdaya lagi, sudah tidak berdaya lagi. Nah, ya, di Alkitab dituliskan kalau Simpson akhirnya matanya dicungkil anak-anak sampai buta. Itu tertulis di dalam Alkitab. Dan dia pekerjaannya sangat hina. Seorang hakimnya Allah, seorang yang dipilih oleh Allah, tapi karena mendukakan, karena membuat hatinya Tuhan itu sedih, sangat mendalam, tidak jadi apa-apa. Malah dia sangat terhina. Dia seorang yang gagah perkasa yang tidak bisa terkalahkan. Ya, tapi dia akhirnya sekarang jadi tidak berdaya. Tugasnya cuma jadi sangat rendah sekali. Matanya sudah tidak bisa kelihatan. Nah, dia cuma di penggilingan. Ya toh? Nah, itu tugasnya Simpson. Nah, untungnya Simpson masih ingat kepada Tuhan. Ya, walaupun dia sekarang sudah tidak berdaya lagi. Nah, orang Filistinnya senang kan bisa mengalahkan Simpson toh. Nah, satu waktu mereka mengadakan pertemuan begitu banyak orang ya. Nah, mereka mempermalukan Simpson yang dulunya sangat ditakuti oleh orang Filistin sekarang ditertawakan, diolok-olok, dihina. Yang mereka hina itu juga termasuk menghina nama Tuhan. Karena Simpson ini hakimnya Tuhan. Mengolok-olok Allahnya orang Israel juga. Ya kan? Nah, Simpson bikin malu ini. Ya kan? Nah, sampai jalan aja dia tidak bisa. Harus dituntun oleh seorang anak kecil. Jalan aja loh. Ya kan? Nah, dia minta sama Tuhan, Tuhan, kasih aku kesempatan supaya aku bisa membalaskan, ya, karena kebodohanku juga. Kasih aku kesempatan, beri aku kesempatan. Akhirnya dia mengerahkan ya kekuatannya, rambutnya mulai tumbuh kan, ya yang tadinya dicukur itu kan mulai tumbuh. Tuhan masih beri kesempatan kepada dia, ya, dan dia pegang itu pilarnya itu ya di pertemuan itu di tempat pertemuan itu dan hancur anak-anak ya, termasuk Simpson juga mati ya kan, beserta dengan banyak sekali orang Filistin itu ya. Anak-anak, kita belajar apa dari cerita Simpson ini ya kan? Nah, Tante mau sampaikan sesuatu. Tidak mendengar atau tidak mau mendengar dan melakukan pimpinan Roh Kudus itu sama dengan mendukakan Roh Kudus. Mendukakan Roh Kudus itu juga mendukakan orang tua. Seperti Simpson. Simpson itu sudah diingatkan oleh orang tuanya, jangan cari perempuan bukan orang Israel. Tapi Simpson tidak mau nurut. Ya kan? Mendukakan hatinya Tuhan. Ya, walaupun ketika Simpson hidup itu Roh Kudus belum ada anak-anak ya, tapi Roh Allah sendiri yang didukakan oleh Simpson anak-anak ya. Nah, Tante mau kasih contoh ya. Kalau kita baca firman Tuhan,
kalau kita suka berdoa, kalau kita setia beribadah, kira-kira yang dilakukan ini menyukakan atau menyenangkan hati Tuhan atau mendukakan hati Tuhan? Membuat hatinya Tuhan senang atau membuat hatinya Tuhan sedih? Suka baca firman Tuhan, suka berdoa, suka beribadah, menyenangkan atau mendukakan? Iya, anak-anak sudah mulai mengerti ya. Ini perbuatan yang menyenangkan hatinya Tuhan. Nah, bagaimana dengan ini? Oh, makan es krim boleh? Boleh. Makan permen boleh? Boleh, tapi sedikit. Ya kan? Nah, tapi anak yang ada di gambar ini, makanya kalau terlalu banyak, makan permennya juga terlalu banyak, dan malas belajar, kira-kira ini perbuatan menyenangkan atau mendukakan? Ya, mendukakan, membuat sedih. Ya kan? Tubuh kita bait Allah loh anak-anak, kita mesti jaga tubuh kita, ya kan? Ada roh Allah. Kita harus bertanggung jawab dengan tubuh kita. Kalau kita sengaja untuk tidak mau mendengarkan, nah, tidak menurut pimpinan Roh Kudus, kita juga salah, mendukakan, ya kan? Mendukakan orang tua juga, ya kan? Sudah dikasih tahu sama orang tua nggak mau, ya kan? Makan permen yang banyak, makan es krim yang banyak, tidak mau belajar. Nah, ya kan? Ini mendukakan, ya, membuat sedih. Loh, kalau ini diberitahu oleh orang tua, tidak mau dengar. Suka berebut, bertengkar. Kira-kira ini menyenangkan hati Tuhan atau mendukakan hatinya Tuhan? Hatinya mendukakan Roh Kudus? Iya, betul. Ini mendukakan Roh Kudus, membuat sedih. Roh Kudus itu rohnya Allah. Anak-anak ya, kalau kita melakukan hal-hal seperti ini, berarti kita juga mendukakan Roh Kudus. Ya kan? Ada akibatnya enggak ya kalau kita mendukakan Roh Kudus? Aku maunya sendiri kayak Simpson, diberitahu enggak bisa. Enggak mau, pokoknya aku mauku sendiri. Aku maunya gini. Wah, ada akibatnya enggak? Ada. Fatal, bahaya. Ya kan? Akibatnya Simpson jadi kalah kan? Jadi buta kan? Nah, sama dengan kita. Kalau kita tidak mau menuruti pimpinan Roh Kudus, mendukakan Roh Kudus, kalau diterus-teruskan, bahaya akibatnya. Bisa kehilangan keselamatan. Ya kan? Nah, anak-anak ini akibatnya kalau secara jasmani. Tadi kebanyakan makan permen, sakit gigi toh. Nah, ulangannya dapat jelek, ya kan? Nah, dimarahi pasti kalau kita tidak taat, ya kan? Nah, anak-anak, ayo sekarang sudah mulai ngerti ya, mendukakan Roh Kudus itu gimana ya? Nah, sekarang bagaimana, Tante? Iya, sekarang aku mau tahu bagaimana caranya menyenangkan hatinya Tuhan, supaya hatinya Tuhan itu tidak sedih, hati orang tua juga tidak sedih. Baca Alkitab. Baca firman Tuhan. Karena di dalam Alkitab itu dituliskan. Di dalam Alkitab itu ada peraturannya. Ya, ada peraturannya apa yang tidak boleh kita lakukan dan apa yang boleh kita lakukan. Ya. Jadi, kalau kita mau menyenangkan hatinya Tuhan, membuat hatinya Tuhan senang, Roh Kudus senang, kita baca firman Tuhan. Di situ sumbernya. Kita tahu apa yang boleh kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan. Ya, mau baca Alkitab setiap hari? Yes. Kalau mau menyenangkan hatinya Tuhan, kita tidak mendukakan Tuhan, baca Alkitab setiap hari. Ya,
anak-anak, sebab di Alkitab itu kita bisa mengerti, ya. Oke, yuk sekarang kita baca ayat hafalan kita ya. Kita ngambil dari Efesus ini juga. Efesus 4 ayat 30a, bagian A saja. Yuk sama-sama ya kita katakan ya. Efesus 4 ayat 30a. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Tahu ya apa yang harus dilakukan ya? Yuk sekarang adik-adik juga Tante ajak untuk nyanyi bersama-sama ya. Kita mau nyanyi Roh Kudus yang manis, biar aku jadi anak Tuhan yang manis. Aku mau dengar firman-Mu ya. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Nah, anak-anak, siapa yang mau jadi anak Tuhan yang manis, yang mau menyenangkan hatinya Tuhan, baca firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, tolong aku, pimpin aku senantiasa, setiap hari. Aku juga mau dengar firman-Mu setiap hari dan melakukannya, supaya setiap hari kita bisa menyenangkan hatinya Tuhan, bukan mendukakan Roh Kudus, tapi menyenangkan hatinya Tuhan. Ingat ya, ada akibatnya loh kalau mendukakan. Bisa hilang nanti keselamatan kita. Bisa kita tidak bisa masuk kerajaan surga. Siapa yang mau menyenangkan hatinya Tuhan? Mau ya? Ayo kita sama-sama ya anak-anak ya. Kita sama-sama berdoa. Tante dan anak-anak mau menyenangkan hatinya Tuhan. Yuk kita berdoa. Ambil sikap doa yang baik ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya setiap hari kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Tidak mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus yang manis, tolong pimpin supaya kami bisa taat. Kami juga mau dengar firman-Mu. Kami mau baca firman-Mu supaya kami bisa tahu apa yang dapat menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua, berkati sekolah kami, berkati orang tua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Nah, tetap senangkan hati Tuhan ya. Sampai Tuhan datang, kita tetap menyenangkan hatinya Tuhan. Jangan mendukakan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.